Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Rurun Syilun Tuan Bandung, para guru, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, malam ini kita lanjutkan pengajian kita menyangkut dengan kajian masalah faraid yang merupakan salah satu cabang ilmu yang begitu besar perhatian Rasulullah kepada ilmu ini, karena terjadinya kefasidan di bumi ini di dalam sebuah keluarga sangat besar potensinya andai kata ilmu ini disia-siakan dan tidak menjadi perhatian yang serius. Dan kedua, menyangkut dengan ilmu ini mudah terpancing oleh nafsu kepada hamba ini dengan bermacam godaan, sehingga mudah terjadi pelanggaran dalam menguasai peninggalan orang yang meninggal dunia. Dengan bermacam logika dan alasan yang ditampilkan akhirnya Allah tunduk. Lebih-lebih lagi kalau sudah dikaitkan bahwa kalau kita tidak mau berbaik-baik dengan apa yang ditinggalkan, gak mau untuk kita memberi perhatian kepada yang ditinggalkan oleh beliau, nanti harta yang kita ambil gak ada barakahnya dan arwah akan akan mengutuk kita. Kadang-kadang ke sana bawanya. Sehingga ya siapa yang paling berkuasa, yang lain dah tunduk dan tak berkutik. Ya udahlah, banyak kali nanti kita bicara, banyak kali nanti kita tuntut, banyak kali kita minta, nanti murka para arwah kepada kita. Gak berkah dengan ilmu. Yang berkah kiban, geberkah aja itu yang dalam keluarganya yang gak berkah, bukan berkah itu. Berkah. Jadi berkah lagi kita tanya berkah kaya berkah agaknya kuatai tidraga kepada doa-doa ke orang lainnya bi alasan nanti enggak berkah, nanti kalau kita ribut-ribut masalah ini udahlah, udah dijual udahlah. Cikana mediator, cikana tim ses dalam keluarga, tukang peredam hingga publo Johana adanya buat saya tu ya. Wadah itu baru untuk mengadu ke sini, mengadu ke sana. Karena inilah yang dialami oleh jiwa. Maka Rasulullah sangat besar perhatian terhadap ilmu ini. Tapi apa saja peringatan Rasulullah, kadang-kadang kita mudah juga untuk kita lupakan. Bahkan tidak ada ancaman Rasul yang terjadi potensi sengketa kecuali akibat tidak ada lagi orang setia dengan berpegang pada ilmu ini. Tidak ada Rasul mengancam bahwa akan terjadi sebuah ilmu yang lebih awal untuk dicabut. Karena yang cabut siapa? Ya nafsu. Oleh karena demikian, alhamdulillah kita masih mau untuk mengetahui, memperbaiki, belum terlambat dan tidak ada kata terlambat. Lebih-lebih niat yang baik
Terus dilanjutkan dengan aksi-aksi yang baik pula. Ini bahagian daripada kelebihan bulan ini li ta'dhimi Ramadan, karena mengagungkan kepada Ramadan. Rasulullah ditanyakan, "Ya Rasulullah, ayyul syahr afdal ba'da Ramadan?" Sya'ban. Li ta'dhimi Ramadan. Mana bulan yang paling mulia ya Rasulullah setelah bulan Ramadan? Sya'ban. Karena salah satu daripada kemuliaan Sya'ban untuk membesarkan dan mempersiapkan jiwa menyambut bulan yang agung. Maka amalan-amalan bulan ini termasuk masalah ini. Ya, menjelang puasa sama dengan kita mau pergi haji, selesaikan dulu yang ada sangkut paut dengan orang. Kita mau taubat di bulan yang agung dan mulia. Mari kita untuk memperbaiki. Ya. Pada malam bulan yang lalu, maaf bulan ini, Selasa yang lalu saya enggak sempat, mungkin diganti oleh Ustaz Khaidir. Malam ini insyaAllah sempat, karena saya berhalangan. Jadi sempat sekali lah bulan ini, tak apa-apalah. Nanti ya bulan-bulan 5 nanti dapat lagi insyaAllah. Kalau bulan 4 kita dalam bulan Ramadan, mungkin kita ibadah dulu ya. Karena ini yang 14, berarti besok udah 15. Saya jatahnya 1 dan 2 saja ini. Pada bulan yang lalu, di malam Selasa kedua, kita bicara menyangkut masalah munasakhah. Yaitu persoalan-persoalan yang terjadi karena tertunda-tunda dan menahan-nahan daripada penyelesaian pembagian warisan. Akibatnya meninggallah ahli waris yang berhak menerima warisan itu, sementara harta belum diselesaikan dan belum diberikan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang seharusnya menerima sekarang meninggal, harta belum dibagi. Itu kira-kira yang disebut dengan munasakhah yang kita sudah sampaikan. Bahwa mewarisi oleh sebahagian ahli waris sebelum harta peninggalan itu dibagikan, maka meninggallah daripada salah satu di antara ahli waris yang berhubungan langsung dengan orang yang meninggal tersebut atau pewaris. Salah satu atau 2, 3 atau yang lebih parah lagi, semua yang berhak menerima udah meninggal semuanya, warisan belum dibagi. Itu munasakhah yang paling panjang dan yang paling berat. Dalam hukum Islam, pembahagian warisan itu tidak boleh ditunda. Kalau bukan karena alasan syar'i. Alasan syar'i yang boleh untuk tidak diselesaikan bukan karena belum nujum. Belum bagi pusaka, bukan karena ahli waris belum balik semua. Tidak ada dalam syariat bahwa tidak boleh bagi pusaka karena ahli warisnya belum kahwin semua. Tidak ada dalam syariat bahwa tidak boleh bagi pusaka karena anaknya atau ahli warisnya belum selesai kuliah semua. Yang ada, tunda sebentar. Andai kata ahli waris belum lahir. Belum lahir. Yang giyup perhatian. Mengapa belum lahir? Ya belum waktunya lahir. Karena masih dia bayi dalam kandungan. Hamal. Mengapa harus ditunda? Karena bayi belum lahir. Dia punya hak warisan. Tapi kita tak tahu apa yang ada dalam perut ibunya itu laki atau perempuan. Karena berbeda besar kecilnya hak warisan
antara jenis laki dengan jenis perempuan. Karena kita tidak tahu apa dia khunsa atau bencong, apa dia laki atau dia perempuan. Tidak sampai ilmu hamba ini untuk memastikan dalam kandungan itu jenis kelaminnya apa. Secanggih manapun ilmu pengetahuan bidang kedokteran dan bidang daripada ahli yang menyangkut dengan hamal atau tentang kebidanan. En uronyo galamna orang yang getepa persis walaupun ke-7 bulan kandungan dikandung oleh ibunya. Apakah dia itu laki atau perempuan? Tak bisa dipastikan. Paling-paling dipastikan nampaknya. Itu juga bukan pasti. Nampaknya ini sekali lahir 2. Kumur. Paling-paling yang ada tanda itu sama mablin juga ada tanda kayak gitu. Menyotegai je mulung tang agam. Oh nyo hanatai je mulung tang inau. Nyo kalau untuk dikurung bulan kalahir berarti inau. Karena lebih cepat. Oh sudah lewat 9 bulan 2, 3 hari 4. Oh ini nampaknya laki. Sudah 9 bulan belum juga lahir. Itu semuanya prediksi. Jenis kelamin tak bisa dipastikan. Bisa kebalikan dari itu. Karena tidak bisa dipastikan daripada bayi dalam kandungan. Maka ahli waris yang ada sangkut paut dan membawa efek terhadap jenis kelamin yang akan lahir, maka dia tidak boleh diserahkan harta warisan. Misalnya, ada anak perempuan 2 orang. Satu lagi ada 3. Yang ketiga masih dikandung oleh ibunya. Maka 2 anak perempuan ini ditunda pemberiannya. Karena tidak andai kata yang lahir itu perempuan sama dengan 2/3 bertiga mereka. Kalau yang lahir itu anak laki-laki, bawa anak laki-laki bisa mengasabahkan anak perempuan yang 2 ini. Tidak, mereka mengambil 2/3. Maka akan berubah untuk memanggil dalam konsep dan rumus lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kalau 2 sudah ada, begitu lahir laki-laki, berarti setelah diambil zawil furud yang lain, semua harta itu dibagi 4. Hak anak perempuan 2, hak anak laki-laki 2, hak anak perempuan 1 juga 2. Maka bagi dia ditunda sampai lahirnya si bayi. Bukan sampai tamat sekolahnya si bayi. Bukan sampai habis kawinnya si bayi. Sampai lahir si bayi. Pertanyaan kita, kalau begitu lahir, bagaimana dia enggak tahu apa-apa? Nenen pun itu harus dididik, baru tahu cara nenen. Belum dengan makan, bagaimana mau diserahkan harta pada dia? Berkaitan dengan harta seorang pemiliknya yang tidak ahli untuk mengurus harta, maka itu ada aturan di dalam syariat. Iban aturan wali yang mengurusnya. Pengurusan wali adalah sampai dengan batas ia pandai mengurus sendiri. Saat itu baru diserahkan. Dengan pertanggungjawaban, dengan menghadirkan juga saksi di dalam ayat. Fashidu, persaksikan. Di saat kamu serahkan harta mereka kepada mereka. Dan jelaskan dengan pertanggungjawaban bahwa kemana saja, berapa kamu dulu kamu kelola harta dia. Kemana saja sudah kamu manfaatkan. Sekarang berapa tinggalnya, serahkan kepada dia. Nyanban kan melawak-lawak ajuhinan pun banyak bibi berarti kalau tanggungjawab agak urusan loan. Tidak bisa seperti itu. Sekecil apapun yang kita ambil tidak punya hak, walaupun lebih-lebih hak anak kecil, itu dosanya sangat besar. Itu satu yang boleh ditunda. Karena bicara masalah munasakhah, menunda, akibatnya meninggallah ahli waris, tapi hartanya belum dibagi.
Yang hari itu kita bagi 3. Ada 3 kasus ini. Yang kedua yang boleh ditunda hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Karena ahli waris tidak boleh mengambil sedikit pun daripada peninggalan hak yang Allah berikan sebelum selesaikan dulu hak yang ada sangkut paut dengan harta itu sendiri. Yang harta itu adalah sangkut paut dengan tanggungjawab pemiliknya saat ia hidup. Sangkut paut harta itu dengan pemiliknya saat ia hidup belum diselesaikan. Ia mati. Maka saat mati semua berkaitan dengan taklif hukum terhadap harta yang belum diselesaikan saat ia hidup. Maka itu disebut dengan hak-hak orang lain yang berkaitan dengan peninggalan. Itu diselesaikan. Dan harus diselesaikan. Bukan ditunda-tunda. Berapa hari butuh? 1 bulan? 5 bulan? Hingga selesai itu semuanya? Maka kalau sudah selesai, tidak ada faktor lain yang boleh untuk menunda pembagian. Oleh karena demikian, mudah-mudahan akal kita akan lebih memihak kepada hukum syarak berkaitan dengan masalah ini daripada dikuasai oleh hukum kebiasaan. Hukum adat atau kebiasaan biasanya yang selalu dikendalikan di dalam pikiran kita. Jangan kita bagi dulu karena semua ahli waris belum dewasa. Atau belum selesai sekolah. Atau belum kahwin. Atau belum kerja. Itu alasan itu bukan alasan syarak. Karena bila tidak dibagi antara yang sudah kahwin mengelolanya dengan yang belum kahwin mengelolanya, ini tidak bisa diciptakan keadilan. Yang kedua, harta itu terus bergerak dan dinamis berubah. Semakin lama hak daripada orang yang berhak menerimanya sampai dia meninggal belum pernah untuk didapatkan, akan berubah terus. Semakin lama semakin panjang. Dulu ditinggalkan tanah. Ada 1 mah tanah sawah. Harganya 1 meter 5.000. 10 tahun kemudian, dalam tahu tanahnya, jenuh tanah ua. Kagak pulau laju kena. Watai ganyan pulau 7.000. So yang pulau dan antara ahli waris, pulau aju dengan alasan kuno menterkah ke raga. Menterkah baik bataga, atadra dapat bil kantong. Ni atagap atadra wagunyan. Hanali atadra menyokanya wang kepada Allah kamu pindah kepada atas orang lain. Oh atanu atagap sih. Ada atanu atagap jika kau lihat taganyan. Dan kau nak tarik tanya kelola tidak atarame. Tanah menterkah baik ba atagap. Atatamita kena jam terkah. Baik katanya pelemah sayang kepada orang meninggal ba ada orang lain. Kamu tahu tak tanya cok. Nak pula. Itanya kadang-kadang ada pula awak. Saat dia jual barangkali 7.500 1 meter. Semah pula. 6 tok 2.500 meter. Amah rayu. Miamah ubu 1.600 meter misalnya. 1 meter 7.500 katanya pula. Jino tanah uang. 2021 tanah artanya. Tak pula 2005 je mun. 12 tahun kemudian rencana uranya si meter dimong rutuh ribai tanahnya ataupun 150 ribai. Uranya 7 ribai tengah. Uranya 150 ribai. Yang ke pula agaknya paduk getuk. Puyung tanah oroje, puyung tanah oranya. Yang kagak pulau awal. Hanya ilon urajah tanahnya kubulanya hanya menapai 2 juta. Jamah pula 2 juta untuk mempeng. Urajah.
Hotel Yuma 2,000 tengah. Orangnya Yuma 2 juta tengah. Olehnya Yum tanahnya 150,000 meter. Orangnya 7,000 tengah. Yang payah bayar Yum orangnya. Untuk work ke ahli waris. Kan Yum orangnya. Yang baru beli. Menancit motor, menancit rumah, menancit pupul lain yang gekebah, yang pakai di urang yang pakai di antara ahli waris. Kekedihan ji pemaah di ahli waris yang lain oleh anak-anaknya. Maka atanyan getanggung dosa diganyan harus dibayar dengan amai ke Allah akhirat. Ini yang boleh pergi. Beruntung orangnya menyo ahli waris tingkat pertama mantong dan sehat. Hana stroke lom. Hana punga lom. Mantong getera ke. Mantong ganya mutlak tasaruk. Watanya lah menyo genuk pemaah. Nyan pemaah baru beli. Kan ke pemaah dia urang yang hana hak ke pemaah. Menyo mati panjang ke pemaah lawan ganyan. Nah, inilah persoalan munasakhah. Berkaitan dengan rukun yang ketiga. Masalah dengan al-maurus. Atau yang disebut dengan harta itu sendiri. Kembali kepada menyangkut dengan munasakhah yang sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu. Munasakhah kamu pun. Artinya, geken bab munasakhah, sidra orang meninggal dunia, gekebah ahli waris, dan meninggal antara ahli warisnya, harta galau gebagi. Kiban cara tahu. Sedangkan orangnya kan meninggal ahli waris. Apakah ahli warisnya juga tabi? Gaknya hana hak dia kecak. Dan gaknya punya hak hinan. Tapi gaknya kan meninggal. Otomatis yang punya hak pada ahli waris orang yang matinya. Kenan pada tajuk mendung. Andai kata hari itu. Yang pertama. Ahli waris yang pertama. Bak orang meninggal pun. Sama dengan ahli waris pada orang yang meninggal kedua. Tidak ada lain. Itu mudah. Anggap sajalah ahli waris itu tidak ada. Misalnya seorang yang meninggal dunia hanya ditinggalkan hanya 4 orang anaknya saja. Nah. Kemudian meninggal salah satu dari yang 4 itu harta belum dibagi. Dan masih utuh. Dengan apa yang ditinggalkan saat meninggal ayahnya dulu. 4 bersaudara, meninggal 1. Tinggal 3. Yang meninggal ini tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada siapapun. Dan kecuali yang ada hanya 3 saudara mereka yang tinggal. Maka ahli waris yang ada hanya 3 ini. Maka ini bisa dianggap bahwa mereka tidak ada, seluruh harta bisa dibagi bertiga mereka. Ini pada masalah yang pertama. Nyan munasakhah pertama meninggal tidak, tetapi ahli waris udah meninggalnya sama dengan ahli waris udah meninggal pun. Anak lain, anak mubah. Porsi juga sama. Kalau waktu meninggal pertama, mereka berempat anak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Waktu meninggal salah satu di antara mereka yang ditinggalkan bukan anak, ahli waris dia. Tidak ada lain. Tapi saudara kandung yang 3 ini. Posisi mereka sama bila tidak ada anak dan tidak ada ahli waris lain yang meninggal kedua. Ini disebut dia itu sebagai orang yang meninggal dan fungsinya dia sebagai kalalah. Orang enggak ada ayah, enggak ada lagi nenek dan kakeknya dan tidak ada anak. Enggak ada suami isteri, semua enggak ada. Yang ada hanya bersaudara 3 yang tinggal. Maka semua ahli waris hanya 3 bersaudara, tapi bukan status anak, tapi status saudara kandung atau saudari kandung. Nyan je 3 je anggap yang meninggal ini tidak ada, beralih kemari. Cuma sengaja dan taksir hana tabagi. Ini merasa terbeban kita. 3 orang ini merasa harus berdosa dia dengan Allah. Karena dia lambatkan.
si agam yang meninggal ini tak sempat menikmati pemberian Allah dari orang tuanya. Sampai meninggal ke anak cuma pajuk ke yang mutabar rupiah api. Dari yang gejuk di Allah peninggalan urun syik ke. Pakat pak putun meninggal ke nya. Anam dia pajuk. Andai kata God kehidupan ekonomi okey. Menyaga nyarat murat mari ke mutabarnya. Namun yang meninggal ini harus juga ditelentaikan dulu utang-utang dia. Ya, selesaikan utang-utang seperti selesaikan utang dari bapaknya dulu semuanya. Demikian kitanya merasa berdosakah? Tidakkah kita rasakan dosa? Orang yang seharusnya punya hak makan tak sempat untuk kita berikan dengan keogahan kita. Abang tahu lebar menang meninggal kannya anak boleh udip kannya juga tentara kan cukup banyak. Maka katanya berdosa. Akibatnya anak-anak orangnya menyamunan yang paling tua, yang letak pajuh berkon, yang petun-petun. Cok tak apa belah, dalam terkah kerja, tajuk ke masjid beda. Menyahana bersapat manleh sepakat anjut. Karena milik bertiga. Bagaimana satu orang yang menjual? Bagaimana satu orang yang mewakaf? Bagaimana satu orang yang bersedekah ke masjid untuk dia? Tidak sah. Karena milik ini sama dengan tiga. Kalau laki-laki perempuan, rumusnya lizzakari mislu hadil unsayat. Laki-laki dua, perempuan satu. Jadi hanya tidrawakun. Hana item ji kakana. Punuk cok ju ilong. Kena tajihnya. Hana tajih ilimnya kamu meninggal. Kamu pindah kepada awaknya. Jadi dia punya hak yang sama. Ya. Demak menyohana orang langih. Kan dia tak cok aja. Karena awaknya hijat lawan, katanya, walaupun diperleh tapi tunduk dengan bermacam alasan. Menyohana rila dalam hati, tetap hana hala dapat jonya. Walaupun hidupnya hana todrop. Tapi, bodoh akhiratnya payah tabayu mendumnya dengan amai itu. Ya, hidupnya hana masalah, tak ju. Mubut laju hidupnya, di akhirat yang berat. Makanya hukum warisnya, karena nanggro, dan nyokon nanggro Islam, yang menentukan iman rawat. Baik katanya dipaksa oleh hukum negara. Hukum negara tidak akan bisa memaksa kita berkaitan dengan ketentuan agama. Yang memaksa kita hanya hukum tauhid kita. Akidah katanya. Keyakinan kepada agama. Ini yang memaksa katanya. Yang harus katanya lakukan merasa baik hantengut tu. Han tenang tadi menyatakannya galam gelah karena pakan nah tanggungjawab katanya dengan bermacam kekeliruan yang ada membuat terzalimi di antara keluarga. Ini model yang pertama. Sedangkan model yang kedua juga saya paparkan hari itu. Andai kata ahli waris yang meninggal kedua masih ahli waris yang pertama, tapi fungsi dan kedudukannya berbeda. Maka pembahagiannya itu harus dibagikan sesuai menurut fungsi pada hak ahli waris yang tinggal karena sebab terinclude ke dalamnya hak yang meninggal, membuat hak yang jatah dia berbeda pada fungsi masing-masing. Sebagai contoh, masih 10 minit tu tak? Bukan contoh tabah. Ya? Padu. Kan pukul-pukul itu, ilmu pegati pula itu enam cukup bagah barona. Sebagai contoh, seorang yang meninggal dunia, yang pertama, seorang laki-laki, dia punya 2 isteri. Ya, sini juga ada isterinya. Pada isteri ini ada seorang anak laki-laki. Pada isteri ini ada 3 orang anak perempuan. Ini orang meninggal pertama. Dia meninggalnya, gekebah 2 buah rumah, gekebah anak geput, tabah agam lain no. Nyan dasar pun.
Hana gewa harta peninggalan uragamnya lah kau. Menyahino, nyo dasar pun nyahino 1/8. Gubuk 2 genganyo. Lain mandu-mandu awaknya adalah lid zakari mislu hadil unsayain. Artinya laki-laki mendapat 2 bagian daripada perempuan. Menyona harta 8 juta, hak isteri masing-masing 1 juta. Berarti 1 juta bagi 2, 500. 7 juta tinggal, nyu wek 6. Wek 5. Awaknya 1, ino 2. Aja ke 5. Galam ke wek atanya dari 1, meninggal tidak ni inangnya. Ni inangnya meninggal. Nyu tebik luar. Anak masalah je tetap bak 1/8. Bak lakau 6 tema. Bak ni inangnya 6 tema. Kerana nyu anak lakau. Kau anak ji. Perumahnya yang bertemu. Ia sama dengan si perempuan yang meninggal ini, ia tinggalkan ahli waris, ibu, 2 saudari kandung, 1 saudara sebapa. Yang lain, nyo ahli waris nyo, ibu, kemudian saudara sebapa, 2 anak saudari kandung. Saudari kandung ibu mendapat 1/6. Bakji. 2 saudari kandung mendapat 2/3. Saudara sebapa adalah asabah atau sisa. Menyo angka 8 di sini sama dengan 2/3 di sini 6. 2/3 dari 8. Tidak bisa dibagi, otomatis 20 di sini 3. Di sini 16. Tambah 3, 19. Di sini 6. Nyo sisa. Jadi kon 2 banding tinyo. Iji cok 6 dari tinongnya. Makanya payah pertepat je hilal. Yang baru pertepatnya. Hanjut tak jelas aja. Menyebab tinongnya. Kesal terperput. Ha? Mak pernah terperput. Perumah yang terperput. Nyo betul terperput punya anak-anak. Nyo mak hana. Mak menyokong 1/6 1/2 atau 1/2 sisa. Sulus bagi. Oh ya, ini 1/6. Bukan seperput, 1/6. Mamaknya dari dia. Kali ini 3, berarti angka pokok 6. Kalau angka pokok 6, berarti ini di sini 4, di sini 1, di sini 1. Ya. Awak nyuput 2/2. Karena saudari kandung. Nyo saudara sebapa. Nyo mak. Nyo ana do kan anak ganyan. Ana cok pasakai ganyan ino. Mantang ahli waris nyo. Tinyo ahli waris, tinyo ahli waris, kan? Tinyo yang tidak bunuhnya. Tapi ini statusnya bukan isteri tapi ibu dari dia. Maka payah selesaikan ataupun ini. Ngat medit atas sinongnya. Jumlah paduk hak sinongnya dari yahji bunuh yang tak bagi bunuh, nyo ke yang cok lagi nyo untuk ahli waris sot. Hidim demo hinum demo. Kahaik tak pegat dalam 3 pegat jet ke angka pokok 36, cok laju masing-masing ilat lenyang wek 2 go. Menyaik tak pegat jet ke angka 36 asal masalah jet cit. Tapi itu lebih panjang uraian dan lebih rumit nanti secara teori. Ya, urus London Bandung, sang watai cakai tamam. Nyuna sabot tu kasus yang mengubah ahli waris. Mengubah yang mengubah total. Orang meninggal kedua bukan ahli waris orang yang pun. Yang le kejadian ni katanya. Dan yang payah apa lagi? Ya, watai cakai tamam kai mesu. Noile karena malamnya merupakan malam terakhir sebelum puasa, tuan-tuan laki muah beraya dan
ada penyampaian tuan yang kadang enggak jelas dan masalahnya adalah masalah yang agak rumit, susah saya mencari bahasa atau metode yang lebih mudah dipahami karena memang susah untuk dipahami dalam persoalan pembahagian harta warisan ini. Semoga selamat untuk kita masuk dalam bulan puasa dan beribadah, dan atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan saya mohon maaf kepada jamaah sekalian. InsyaAllah menyenang umum panjang dan geridha atau nak kehendak pengurus masjid dia orang raya kedih dah sambung kembali karena telah tahu ke mesti kena tok belum pihana karena tanggal 20 tuan jak Wan Aceh lo nah sidang 20 22 20 Wan Aceh lo jadi malam telah tahu ke nyu hana cilon di tino tapi kebetulan kon jatah lon jatah karena sudah minggu ketiga. Lebih kurang tuan laki mah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.